Halo sahabat teacher, kembali lagi dengan kami Play With Me TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Nah teman-teman, ternyata banyak banget teman-teman kita yang masih belum paham tentang pengaplikasian kurikulum Merdeka dan meminta saya untuk menjelaskan kembali bagaimana sih kurikulum Merdeka ini, bagaimana sih cara mengimplementasikannya. Minta dijelaskan dari awal sampai akhir secara singkat tetapi mengerti. Wah, sulit juga ya teman-teman. Tapi insya Allah saya akan mencoba menjelaskannya dari awal sampai akhir nih, bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini khusus buat teman-teman guru PAUD di Indonesia ya, supaya teman-teman paham semuanya. Tetapi seperti biasa jangan lupa untuk like dulu, subscribe, nyalain notifikasinya, dan share video ini ke semua pendidik PAUD Indonesia. Pertama yang harus kita pahami adalah kita harus paham dulu nih teman-teman istilah-istilah baru dalam kurikulum Merdeka, yang antara lain adalah adanya istilah KTSP kalau di kurikulum 2013, kalau di kurikulum Merdeka ada KOSP yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau dulu KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang pada dasarnya isinya itu adalah sama banget ya. Kemudian yang kedua ada istilah KI dan KD, kompetensi inti, kompetensi dasar. Ini dulu waktu di kurikulum 13. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada istilahnya CP, yaitu capaian pembelajaran. Ada 3 CP yang antara lain adalah CP nilai agama dan budi pekerti, CP jati diri, dan CP literasi dan STEAM. Untuk kemudian selanjutnya ada silabus, dan kalau sekarang di kurikulum Merdeka namanya ATP ya teman-teman. Kemudian ada Prota, ini sama di kurikulum Merdeka juga, Prota, program tahunan. Kemudian ada Prosem, dan sama ya Prosem juga di kurikulum Merdeka, program semester. Kemudian di kurikulum 13 ada istilah RPPM dan RPPH. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kita istilahnya adalah modul ajar, teman-teman. Nah, di sini di modul ajar ini kita bisa membuat hanya satu modul ajar untuk 1 minggu pembelajaran gitu, atau dulu kita namanya RPPM ya, untuk 1 minggu. Untuk per hari juga bisa, teman-teman. Modul ajar kita membuat per hari, itu namanya kalau dulu RPPH, tapi pada dasarnya hampir sama sih, cuma beda istilah aja. Dulu RPPM RPPH, kalau sekarang namanya adalah modul ajar. Yang membedakan antara K13 dan kurikulum Merdeka ini sebenarnya ada di profil pelajar Pancasila. Ini pun sebenarnya sudah tidak asing lagi ya teman-teman, karena di dalam K13 kita itu dulu mengenalnya sebagai pendidikan karakter, yaitu ada 18 karakter. Nah, kalau di dalam profil pelajar Pancasila ini kita menyebutnya dimensi, yaitu ada 6 dimensi, yang antara lain yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah teman-teman, 6 dimensi dalam P3 ini kemudian diterapkan dalam pembelajaran di sekolah melalui budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau untuk budaya sekolah dan ekstrakurikuler ini sendiri tidak terlalu banyak mengalami perubahan ya, karena sebelumnya ini menyangkut dengan identitas atau ciri khas sebuah sekolah. Misalnya nih sekolah Islam nih misalnya, dengan muatan-muatan keislamannya, dan ekstrakurikuler itu sesuai dengan minat dan bakat masing-masing peserta didik. Kemudian untuk intrakurikuler tidak terlalu banyak yang berubah sebenarnya teman-teman, hanya istilahnya saja. Kalau dulu basisnya intrakurikuler itu adalah KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Kalau di dalam kurikulum Merdeka ini disebutnya adalah capaian pembelajaran tadi. Tetapi pada intinya sama saja, cuma di dalam KI dan KD indikatornya itu menggunakan angka, yaitu dulu ya kalau teman-teman masih ingat KI 1.1 apa, KI 1.2
apa, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam capaian pembelajaran atau CP kita menggunakannya deskripsi. Kemudian kalau di dalam K13 kita mengenal 6 aspek perkembangan. Ya, teman-teman masih ingat apa saja? Yang pertama itu nilai moral dan agama, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni. Nah, teman-teman, kalau dalam CP atau capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka, kita ada 3 elemen. Yang pertama adalah elemen nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, elemen jati diri. Nah, di jati diri ini kalau di dalam K13 dulu itu ya, ini adalah gabungan dari aspek perkembangan fisik motorik dan sosial emosional. Nah, kemudian tadi elemen yang ketiga adalah literasi dan STEAM. Kalau di K13 ini kita menyebutnya bahasa, seni, dan kognitif. Jadi di CP elemen literasi dan STEAM ini adalah gabungan dari bahasa, seni, dan kognitif. Nah, teman-teman, kemudian siapa sih yang menyusun capaian pembelajaran atau CP ini? Nah, yang menyusunnya adalah pemerintah. Nah, dari CP ini kita turunkan menjadi TP dan ATP atau singkatan dari alur tujuan pembelajaran. Nah, yang menyusun ATP ini siapa juga nih? Yang menyusun ATP ini adalah Kepala Pengelola Pendidikan bersama stakeholder lembaga. Nah, dari capaian-capaian pembelajaran tadi diturunkan menjadi ada tadi tema ya, teman-teman. Tema ini berasal dari pemerintah, sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu ada 4 tema besar. Dari tema itu juga kita turunkan menjadi topik dan subtopik, bahkan sub-subtopik. Nah, caranya menurunkan menjadi topik dan subtopik, teman-teman harus lihat di video sebelumnya ya. Saya sudah berikan contoh buat teman-teman semua. Nah, ya, diturunkan menjadi topik dan subtopik yang nantinya akan menjadi acuan saat pembuatan modul ajar kita nih, teman-teman. Untuk CP tadi kan sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Nah, untuk TP dan ATP atau alur tujuan pembelajaran ini instrumennya dibuat oleh sekolah dan kepala sekolah. Kemudian apa dong tugas kita sebagai guru? Nah, di sini guru bertugas untuk menyusun modul ajar. Modul ajar itu kalau di K13 bisa disebut dengan RPP ya, teman-teman, RPPM dan RPPH. Jadi, pembuatan modul ajar itu sudah ada panduannya dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Teman-teman boleh lihat sendiri di buku panduan ya. Atau teman-teman bisa lihat video saya di sebelum-sebelumnya ada tentang pembuatan modul ajar, bahkan contoh-contohnya sudah banyak. Nah, teman-teman, di situ dijelaskan bahwa materi modul ajar ini harus sekurang-kurangnya mengandung 3 unsur penting ya, minimal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih malah lebih bagus ya, teman-teman. Tapi minimal tadi 3 unsur yang sudah saya sebutkan yang harus ada di dalam modul ajar kita. Nah, misalnya kita beri identitas, kita kasih hari, tanggal, kita kasih judul, atau misalnya peta konsepnya kita lampirkan di situ gitu, malah itu lebih bagus, lebih lengkap ya modul ajar kita. Untuk pembuatan modul ajar itu sendiri tidak ada format yang baku nih. Jadi teman-teman kalau ada yang DM atau komentar minta format pembuatan modul ajar, ini tidak ada formatnya sama sekali. Jadi disesuaikan dengan lembaganya masing-masing. Nah, tergantung bagaimana kita nih sebagai guru nyamannya gitu, dan kebijakan dari lembaganya masing-masing, teman-teman. Jadi tidak ada format apapun untuk modul ajar. Kemudian untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini minimal dilaksanakan 1 kali di dalam 1 semester atau 2 kali pelaksanaan P5 dalam 1 tahun. Untuk instrumen sudah disiapkan oleh pemerintah.
Nah, kemudian nih teman-teman, di intrakurikuler tadi ini basisnya adalah CP ya. Ingat-ingat 3 elemen CP tadi. Kalau di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, basisnya adalah tema ya, teman-teman, yaitu keempat tema besar tadi. Tujuan dari P5 ini adalah untuk menguatkan karakter yang sudah diterapkan dalam intrakurikuler tadi ya teman-teman. Dan proyek ini tidak masuk dalam intrakurikuler, jadi terpisah ya teman-teman. Dia dibuat terpisah. Sederhananya begini, kalau di intrakurikuler bahasannya adalah topik. Nah, kalau tema digunakan untuk kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila atau untuk kegiatan P5. Nah, kalau di intrakurikuler kita memakai 3 CP tadi ya. Nah, CP nilai agama dan budi pekerti, CP jati diri, dan CP literasi dan STEAM ini dipakai di kegiatan intrakurikuler. Nah, kalau di P5 kita ini pakainya 6 dimensi tadi. Beriman bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, itu acuannya ya teman-teman. Untuk P5 ini bersifat kolaboratif. Kalau dalam pembelajaran intrakurikuler yang menyusun modul ajar adalah guru kelas. Kalau untuk proyek ini atau P5 ini yang menyusunnya adalah fasilitator proyek. Jadi nanti misalnya nih dari beberapa kelas, nanti kepala sekolah atau yayasan bisa menunjuk salah satu guru sebagai fasilitator proyek. Nah, fasilitator inilah yang menyusun modul proyek dan kita sebagai guru kelas bertugas menjadi pendamping atau mendampingi siswa-siswa mengamati dan ikut melakukan kegiatan proyek tersebut. Jadi, kalau misalkan dalam K13 ada PHBI ya, misalnya teman-teman ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam misalnya. Nah, kita mau mengadakan acara kan disebutnya ketua panitia ya. Kita tunjuk ketua panitianya siapa, kayak gitu, sekretaris atau bendaharanya siapa gitu, atau seksi apanya siapa. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini sebenarnya sama gitu, sama tugasnya kayak ketua panitia gitu, tapi istilahnya adalah fasilitator. Dan untuk penilaiannya pun format asesmennya contohnya itu belum ada yang buat ya teman-teman, belum ada assessment project yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Jelas panduannya itu untuk assessment project yang dinilai adalah prosesnya bukan hasilnya. Jadi paling tepat sepertinya itu menurut saya ini menggunakan foto berseri dan catatan anekdot. Nah teman-teman, salah satu syarat proyek ini adalah harus kontekstual. Maka kita harus membuat proyek itu sedekat dan senyata mungkin dengan anak. Misalnya lembaga kita sangat dekat dengan tempat pembuangan sampah nih. Misalnya tempat saya itu banyak sampah-sampah liar, sampah-sampah yang berkeliaran nih. Maka misalnya kami mengadakan kegiatan P5 ini dengan tema Aku Sayang Bumi dengan topiknya bau sampah gitu. Perlu diingat bahwa kegiatan proyek ini bukan merupakan bagian dari intrakurikuler ya teman-teman maupun ekstrakurikuler, tetapi merupakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dikhususkan untuk menguatkan ke-6 dimensi tadi. Awas ya teman-teman ketuker, kalau tadi CP itu panduannya untuk kegiatan intrakurikuler, kalau P5 ini panduannya adalah ke-6 dimensi tadi ya. Dan untuk penentuan alokasi waktu proyek juga sebaiknya tidak terlalu singkat karena keseluruhan proses ini berisikan aktivitas yang bermakna. Jadi durasi kegiatannya juga harus diperhatikan dengan benar dan bersungguh-sungguh perencanaannya ya teman-teman. Yang paling penting adalah memberikan kesempatan siswa untuk belajar dalam situasi yang fleksibel dan tidak formal serta eksploratif, dan harus benar-benar kontekstual dan relevan sesuai dengan sumber daya dan lingkungan yang ada dalam wilayah lembaganya masing-masing. Jadi kegiatan proyek ini dipastikan akan berbeda dari satu lembaga dengan lembaga yang lainnya, disesuaikan dengan wilayah lembaganya masing-masing karena menyesuaikan dengan kekhasan daerahnya masing-masing.
Nah, teman-teman dari sini sudah paham ya bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan perbedaannya juga teman-teman pasti sudah tahu, sudah paham semuanya. Kalau ada yang belum paham boleh komen di kolom komentar atau DM di Instagram saya. Atau bagi teman-teman yang merasa kurang dengan pembahasan saya atau ada ilmu baru kok menurut saya bukan seperti itu, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.